Assalamualaikum, selamat siang. Kali ini berjumpa lagi dengan saya di ADS Channel. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai formula if or, yang mana if or ini merupakan formula pengkondisian ya. Jadi misalnya ada dua kriteria atau lebih, yang mana satu kriterianya itu memenuhi atau true, maka hasilnya akan dianggap sebagai true. Dan jika dua-duanya tidak pun memenuhi, maka akan dianggap sebagai false. Nah, bagaimana mempraktekkan formula if or ini? Mari kita simak videonya. Baik, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai formula if, kemudian combo if and, dan sekarang kita akan coba pelajari mengenai combo if or ya. Jadi jika combo if and, jika ada dua kriteria atau lebih, yang mana jika salah satunya tidak terpenuhi, maka dia akan menghasilkan nilai false. Jadi dua atau kriteria lebih tersebut harus terpenuhi semua, sehingga baru akan menghasilkan nilai yang true. Tapi bedanya dengan combo if or ini, jika ada dua kriteria atau lebih, yang mana salah satunya tidak terpenuhi, maka dia akan tetap menghasilkan nilai true. Ya, contohnya seperti ini nih. Ini ada contoh penggunaan if or untuk contoh karakter ya. Karakter yang mana karakter inilah yang akan kita uji. Contohnya ada nama sales, di sini ada jabatan, kemudian ada jumlah gaji. Ya, yang mana jumlah gajinya ketentuannya sebagai berikut nih. Untuk jabatan manajer atau asisten manajer diberikan gaji 10 juta. Untuk jabatan pelaksana diberikan gaji 4 juta. Selain ketiga jabatan tersebut diberikan gaji 3 juta. Ya, jadi seperti ini ketentuannya. Oke, kita coba yang kriteria pertama. Kita akan mencoba dengan menerjemahkan dengan menggunakan formula if or. Ya, karena di sini ada kata-kata atau ya. Jadi bedanya di combo if and itu kata-katanya dan, tapi jika di combo if or itu kata-katanya atau. Sama dengan if buka kurung or buka kurung, apa sel yang akan kita uji? Sel yang akan kita uji adalah jabatan manajer. Ini kita arahkan ke C7. Kemudian sama dengan, karena kita akan menguji karakter, jangan lupa tanda petik ya, tanda petik. Kemudian kriteria yang akan kita uji adalah manajer. Tik manajer sama dengan tanda petik, kemudian koma untuk memasukkan kriteria pengujian kedua, asisten manajer. Ya, sama dengan tanda petik, jangan lupa asisten manajer, tanda petik, kemudian tanda kurung tutup untuk menutup kriteria or-nya. Jadi jangan lupa yang ini. Kadang kita sering kelupaan menutup kriteria or-nya atau n-nya ya tadi ya. Kemudian koma untuk masuk ke nilai true-nya. Jika salah satu terpenuhi, apa nilainya? Nilai true-nya, oh diberikan gaji sebesar 10 juta, maka kita akan ketik 10 juta. Nah, jika tidak terpenuhi, maka nilainya 0 ya. Tutup kurung untuk menutup if-nya, kemudian tekan enter. Oh, maaf, ada salah tipu, kurang 01 ya. Ya, kemudian untuk kriteria pelaksana diberikan gaji sebesar 4 juta. Jadi ini memang cuma satu kriteria. Atau kita lihat di sini tidak ada kata-kata atau. Jadi yang akan kita tes kita uji cuma satu kriteria aja, yaitu pelaksana. Maka kita menggunakan rumus if biasa ya. If buka kurung, kemudian ke sini ke jabatan C7, kemudian sama dengan tanda petik, kemudian kita ketik pelaksana. Tanda petik, kemudian koma ya, karena ini if biasa, jadi kita tidak perlu menutup seperti yang kita lakukan di langkah kolom 1 tadi sebelumnya, dan ini ya if biasa. Maka nilai true-nya adalah diberikan gaji sebesar 4 juta. 4 juta. Jika salah 0 ya, 0. Dan tutup kurung. Sementara ini dulu.
Oke, kita lanjut ke kriteria berikutnya ya. Selain ketiga jabatan tersebut diberikan gaji 3 juta. Ya sudah. Ini kan merupakan kriteria false terakhir ya. Maka kita tinggal ketikkan aja di sini angka 3 juta. Ya, seperti ini baru kemudian kita gabungkan ya. Ini kita gabungkan. Maaf salah. Untuk menggabungkan setelah tanda koma, ini tidak perlu di-copy, yang di-copy ini aja. Ke sebelah kiri terus sama dengannya jangan di-copy, Ctrl C. Kemudian masuk ke sini, Ctrl V. Kemudian kita copy yang rumus berikutnya. Karena ini belum merupakan formula terakhir, maka kita copy dari setelah tanda koma. Kiri terus sama dengannya jangan di-copy, Ctrl C. Kemudian masuk ke sini, terakhir, Ctrl V. Kemudian yang terakhir, ini 3 juta, karena ini terakhir ya, ini kita copy semua. Nah, seperti ini, kita masukkan ke sini, 3 juta. Kemudian tekan Enter. Nah, kita tinggal tambahkan sama dengan di ujung, accept, do you want to accept this correction? Yes. Kemudian kita drag ke bawah. Kira-kira betul nggak ya kriterianya? Coba ya, kita cek satu-satu dulu. Manajer, jabatan manajer diberikan gaji 10 juta. Ya, betul berarti. Jabatan asisten manajer diberikan gaji 10 juta, betul. Pelaksana diberikan gaji 4 juta, betul. Pelaksana 4 juta. Selain itu gajinya 3 juta. Nah, sudah seperti ini. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya, penggunaan if or untuk contoh tanggal ya. Contoh tanggal. Jadi di sini ada data nama pembeli, kemudian tanggal bayarnya, kemudian jumlah pembayarannya ya. Kemudian akan diberikan semacam hadiah mungkin dalam rangka ulang tahun perusahaan ya. Jadi apabila ada konsumen yang membayar tepat dengan tanggal tertentu, maka dia akan mendapatkan hadiah ya. Jadi kita lihat ketentuannya. Pembeli yang tepat melakukan pembayaran pada tanggal 1 Juni atau tanggal 10 Juni 2020 akan mendapatkan hadiah berupa gelas. Ketentuan yang kedua, pembeli yang tepat melakukan pembayaran pada tanggal 5 Juni 2020 atau tanggal 15 Juni 2020 akan mendapatkan hadiah berupa sabun. Di luar tanggal tersebut tidak akan mendapatkan hadiah apa-apa ya. Kita coba yang pertama dulu. Dari sini karena ada 3 ketentuan, maka seperti biasa kita akan membuat 4 kolom kosong. Kolom pertama ini akan menerjemahkan logika dari ketentuan yang telah ditentukan perusahaan. Kemudian sama dengan if, buka kurung, or. Kenapa or? Karena di sini ada kata-kata atau ya, atau. Jadi jika salah satu terpenuhi maka nilainya true. If or, apa yang kita uji? Yang kita uji tanggal bayar. Tanggal bayar sama dengan tanggal bayar yang pertama adalah tanggal 1 Juni. 1 Juni, jangan lupa dikonversi dulu. Sama dengan dikonversi dulu ke tanggal 1 Juni 2020, tanda petik, kemudian tanda kurung, masukkan koma, kemudian masukkan kriteria keduanya yang akan diuji, tanggal juga, kemudian sama dengan date value, kita konversi dulu, buka kurung, tanda petik, tanggal berapa yang akan kita uji, ternyata tanggalnya tanggal 10 Juni ya, tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni 2020, tanda petik, tutup kurung untuk menutup date value-nya, tutup kurung lagi untuk menutup or-nya. Kemudian, koma, nah jika benar nilainya, jika true, maka akan diberikan hadiah berupa gelas. Maka kita ketik gelas ya. Karena ini karakter, jangan lupa tanda petik gelas. Koma, untuk sementara kita berikan tanda seperti ini dulu. Nah, ya. Kemudian tutup kurung, untuk menutup if-nya kita tekan enter. Nah, maka dia akan mendapat gelas karena dia tepat
melaksanakan pembayaran di tanggal 1 Juni. Ya, tanggal 1 Juni maka hadiahnya berupa gelas. Nih. Kemudian kriteria kedua adalah pembeli yang, ketentuan kedua maksud saya, pembeli yang tepat melakukan pembayaran pada tanggal 5 Juni atau tanggal 15 Juni. Ya, kita tinggal mungkin bisa copy sini supaya lebih cepat. Ctrl C, kemudian pindah ke kolom 2, kemudian Ctrl V. Nah, kita tinggal edit tanggalnya. Tadi tanggal berapa ya? Tanggal 5 dengan tanggal 15. Ini kita akan ganti tanggal 5. Kemudian ini kita akan ganti tanggal 15. Kemudian hadiahnya berupa sabun. Jadi sabun ini kita ganti sabun. Sabun. Nah, karena dia tidak memenuhi kriteria, jadi kriterianya kan tadi tanggal 5 atau tanggal 15, karena di sini tanggalnya tanggal 1, dia tidak memenuhi kriteria dua-duanya, ya. Baik tanggal 5 ataupun tanggal 15 dia tidak memenuhi, maka dia akan jatuh ke hasil pengujian false. False-nya adalah ini tanpa karakter ya. Nih. Dan yang ketiga, di luar tanggal tersebut tidak akan mendapatkan hadiah apa-apa. Ya sudah, ini kosong aja. Ya. Kemudian kita gabungkan. Cara menggabungkannya sama. Kita klik dari mulai ini, setelah koma untuk nilai false-nya. Kiri, sama dengannya jangan di copy, ingat. Ctrl C, kemudian kegabungan, Ctrl V, Enter. Kemudian kriteria keduanya. Sama, ini karena belum terakhir jangan di copy semua. Kiri sama dengan jangan di copy, Ctrl C, kemudian masuk ke gabungan, kita pindahkan ke yang paling ujung, Ctrl V. Kemudian karena 3 di luar tanggal tersebut tidak akan mendapatkan hadiah apa-apa, maka kita akan berikan tanda seperti ini. Nah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Kemudian tutup kurung. Dan enter ya, enter. Dan kita tinggal beri sama dengan di ujung, enter, yes. Nah, gelas. Coba kita drag ke bawah, kira-kira ada kesalahan nggak ya? Nah, coba kita lihat tanggal 18 tidak memenuhi, 13 tidak memenuhi. Jadi yang dapat hadiah itu tanggal 1, 10, 5, 15 ya. Tanggal 1, 10, 5. Ah, 5 ada nih, 5 dapat hadiah sabun. Oh, berarti sudah betul ya logikanya. Ya betul logikanya. Jadi semisal di sini ada data-data lagi yang ke bawah, kita tinggal mendragnya terus ke bawah. Itu contoh untuk tanggal. Kriteria penggunaan combo if or, contohnya yang dipakai untuk tanggal. Kemudian contoh yang berikutnya, ini contoh untuk aritmatika. Ini memang sangat sulit menemukan contoh aritmatika untuk if or ya. Jadi di sini mungkin kurang masuk akal, kurang masuk logika, tapi beginilah yang bisa dibuat untuk contoh ya. Jika penjualan kurang dari 1 juta atau sama dengan 1 juta, maka diberikan penalti sebesar 2% dari jumlah penjualan. Jadi salesnya tidak mencapai target, maka diberikan penalti berupa potongan gaji sebesar 2% dari jumlah penjualan. Kita coba jelaskan, karena di sini cuma ada satu kriteria, maka kita langsung saja sama dengan if or. Kenapa kita pakai or? Karena di sini ada kata-kata atau ya. Kemudian apa yang kita uji? Yang kita uji adalah jumlah penjualan. Kita arahkan ke C26. Kemudian kurang dari 1 juta. Atau kita arahkan lagi sini. Sama dengan 1 juta. Kemudian tutup kurung ya. Jangan lupa ditutup kurungnya untuk menutup kriteria or-nya, kemudian koma. Jika nilainya true, maka diberikan penalti sebesar 2%. Nilainya 2% kali tombol ini, kali jumlah penjualannya ini. Jika false, maka dia tidak akan diberikan penalti. Berarti 0 ya, 0. Karena dia mencapai target. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, kemudian coba kita drag ke bawah. Nah, ini ada yang kena nih.
si Doni jumlah penjualannya cuma 1 juta, maka dia masuk ke kriteria pemotongan 2% dari penghasilan. 2% dari jumlah penjualan dia yang akan dipotong dari penghasilan yang nantinya akan dia terima. Seperti itu contohnya. Oke, bisa kita ulang dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, ini contoh karakter, ini ketentuannya. Jadi apabila ada sel pengujian yang berupa karakter, jangan lupa untuk menambahkan tanda petik ya. Kemudian tanda kurung tutup untuk menutup kriterianya OR. Baru kita bisa lanjut ke kriteria berikutnya. Kemudian untuk contoh untuk tanggal, yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa untuk melakukan konversi date value, kemudian tanda kurung tutup untuk date value terakhir, kemudian tanda kurung tutup untuk OR-nya. Jadi biasanya kalau misalnya 2 kriteria ada 2 tanda kurung tutup. Kalau misalnya ada 3 kriteria ya berarti di sini ada 3 kurung tutup ya, seperti itu. Kemudian untuk contoh aritmatika seperti ini, kita tetap menggunakan tombol ini, tetap menggunakan lambang ini untuk lebih kecil, ini untuk sama dengan, dan ini untuk ini untuk lebih besar ya. Itu. Demikian dari saya penjelasan mengenai penggunaan formula if, combo if and, dan combo if or. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai formula if or. Jika kalian suka, kalian bisa subscribe atau tinggalkan komentar di kolom komentar, ataupun bisa juga like. Semoga bermanfaat.